Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Bayuningrum dengan NIM 202 2020014 dari Prodi Matematika semester 5 STKIP Tamsis Bima. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal metode Simplek untuk memenuhi tugas mata kuliah program linear dengan dosen pengampu Dr. Nanang Diana MPD. Sini contoh soal yang akan saya bahas yaitu tentang metode Simplek, di mana soalnya sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk A dan produk B. Untuk mendapatkan keuntungan maksimum, produk A memberikan keuntungan Rp60 per unit, sedangkan produk B memberikan keuntungan Rp50 per unit. Produksi kedua produk membutuhkan dua jenis sumber daya, di mana yang pertama yaitu mesin X membutuhkan 2 jam untuk produk A dan 1 jam untuk produk B dengan total ketersediaan 120 jam, dan yang kedua yaitu mesin Y membutuhkan 1 jam untuk produk A dan 3 jam untuk produk B dengan total ketersediaan 90 jam. Nah, pertanyaannya adalah berapa unit produk A dan produk B yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan? Baik, untuk penyelesaian contoh soal tadi kita menggunakan metode Simplek, di mana langkah pertamanya yaitu tentukan variabelnya. Nah, di sini terdapat dua variabel yaitu X1 merupakan jumlah produk A yang diproduksi, X2 merupakan jumlah produk B yang diproduksi. Untuk langkah kedua yaitu tentukan fungsi objektif, di mana fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 60X1 ditambah 50X2. Untuk langkah ketiga tentukan fungsi kendala, di mana fungsi kendalanya 2X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 120. Ini merupakan ketersediaan mesin X. Nah, yang kedua yaitu X1 tambah 3X2 itu lebih kecil sama dengan 90. Ini merupakan ketersediaan mesin Y. Terus X1, X2 itu lebih besar sama dengan daripada 0, yaitu tidak mungkin negatif. Lalu yang keempat, ubah ke bentuk kanonik. Tambahkan variabel select S1 dan S2, di mana 2X1 tambah X2 tambah S1 itu sama dengan 120, dan X1 tambah 3X2 tambah S2 itu sama dengan 90. Fungsi objektifnya menjadi Z sama dengan 60X1 ditambah 50X2 ditambahkan dengan 0S1 ditambahkan dengan 0S2. Untuk iterasi metode Simpleknya, di sini ada tabel awal, di mana tabel awal ini memenuhi basis pada kolom pertama yaitu basis X1, X2, S1 dan S2 dan RHS. Nah, untuk pada kolom kedua 3, 4 terdapat S1, S2 dan Z. Nah, untuk nilai S1-nya yaitu 2, X2-nya 1, S1-nya yaitu 1 dan S2-nya 0 dan RHS-nya itu 120 untuk persamaan yang pertama. Sedangkan untuk persamaan yang kedua yaitu X1-nya itu sama dengan 1, X2-nya sama dengan 3, S1-nya sama dengan 0, S2-nya sama dengan 1 dan RHS-nya sama dengan 90. Nah, sedangkan untuk Z-nya tadi, untuk S1-nya adalah min 60, X2-nya adalah min 50, S1-nya 0, S2-nya 0 dan RHS-nya adalah 0. Nah, di sini kita akan pilih kolom pivot. Pilih X1 karena memiliki koefisien Z paling negatif yaitu min 60. Kita akan lihat nilai mana yang paling kecil dan yang mengandung bilangan negatif. Dan maksudnya bilangan negatif yang paling kecil. Nah, di sini terdapat min 60, bilangan negatif yang paling kecil. Nah, ini merupakan kolom pivotnya yaitu 21 min 60. Terus yang keempat yaitu kita hitung rasionya, di mana rasio itu sama dengan RHS tadi dibagikan dengan elemen pivot di kolom terpilih. Nah, untuk baris pertama itu RHS-nya adalah 120, kita bagikan dengan 2 sehingga hasilnya 60. Dan untuk baris kedua itu RHS-nya 90, kita bagikan dengan elemen pivot di kolom terpilihnya 1, yaitu hasilnya sama dengan 90. Nah, untuk baris pivotnya adalah baris pertama yaitu S1. Terus operasi baris untuk membentuk tabel baru itu kita buat elemen pivot menjadi 1 dan nolkan elemen lain di kolom pivot X1-nya. Nah, nanti kita akan membuat tabel selanjutnya. Setelah kita melakukan iterasi metode Simplek, kita bisa
menentukan tabel iterasi kedua, di mana di sini terdapat 4 kolom. Untuk kolom yang pertama diisi oleh basis X1, X2, S1 dan S2 dan RHS, di mana kolom yang pertama untuk persamaan pertamanya yaitu X1-nya 1, X2-nya 0,5, S1-nya 0,5 dan S2-nya 0, di mana RHS-nya adalah 60. Nah, untuk persamaan kedua yaitu X1-nya 0, X2-nya 2,5, S1-nya min 0,5, S2-nya itu 1 dan RHS-nya adalah 30. Nah, untuk nilai Z-nya setelah kita melakukan iterasi metode simplex tadi, nilainya adalah S1-nya 0, X2-nya adalah min 30, S1-nya 30 dan S2-nya 0, di mana RHS-nya adalah 3600. Di sini kita pilih kolom pivot, di mana pilih X2 karena Z itu paling negatif, yaitu paling kecil nilainya yaitu min 30. Nah, di situ kita bisa menentukan kolom kuncinya yaitu min 30, 2,5 dan 0,5. Setelah itu kita hitung rasionya. Untuk baris pertama kita bagikan RHS-nya, di mana RHS yang pertama itu 60 dibagikan dengan nilai kuncinya 0,5 sehingga menghasilkan 120. Nah, untuk baris yang kedua kita bagi RHS-nya yaitu 30 dibagikan dengan nilai kuncinya 2,5 sehingga menghasilkan 12. Kemudian baris pivotnya itu bisa kita tentukan yaitu pada baris kedua yaitu S2, karena kita mengambil nilai yang paling kecil yaitu untuk bilangan positif yaitu nilainya 12. Nah, setelah itu kita akan menentukan tabel dari iterasi selanjutnya yaitu iterasi optimal, yaitu operasi baris untuk membentuk tabel baru. Setelah kita melakukan iterasi kedua, kita bisa menentukan tabel iterasi optimalnya. Nah, di sini terdapat 4 kolom, di mana kolom pertama terdapat basis X1, X2, S1, S2 dan RHS, di mana untuk kolom persamaan pertamanya itu nilai X1-nya itu 1, X2-nya 0 dan S1-nya 0,6, S2-nya min 0,2 dan RHS-nya 48. Nah, untuk persamaan kedua yaitu dimana X1-nya 0, X2-nya 1 dan S1-nya min 0,2, S2-nya 0,4 dan RHS-nya adalah 12. Nah, untuk kolom Z yaitu nilai X1-nya 0 dan X2-nya 0, terus S1-nya 24 dan S2-nya 12 dan RHS-nya adalah 4080. Nah, di sini kita melihat pada kolom Z itu sudah tidak terdapat lagi bilangan negatif. Nah, oleh karena tidak adanya bilangan negatif pada kolom Z, berarti ini merupakan tabel iterasi optimal dengan hasil akhirnya di mana X1 itu kita peroleh nilainya adalah 48 dan merupakan produksi produk A sebanyak 48 unit. Dan untuk X2-nya kita peroleh 12, di mana 12 itu merupakan produksi produk B sehingga sebanyak 12 unit. Nah, kalau untuk keuntungan maksimumnya di mana nilai Z-nya sama dengan 4080. Nah, sekian pembahasan tugas dari saya untuk contoh soal metode simplex. Semoga bermanfaat dan terima kasih sebelumnya.